Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan omon-omon perbedaan mendasar ini guys ya. Eh, Perbedaan mendasar dan persamaan ya guys ya, kesamaan ya guys ya antara swing trade dengan dividen reinvesting ya guys ya. Kita studi pada satu saham yang hari ini cumdet ya guys ya. Hari ini cumdet bagi dividen 397,7 guys ya. Hampir 398 guys ya. Nah, yaitu si PTBA guys. Kita coba lihat dulu kesamaannya guys ya. Kesamaan dari swing trade dengan dividen reinvest guys ya. Ini yang gue maksud swing trade-nya ini bukan swing trade pakai technical ya guys ya. Ini swing trade yang gue sering share di video-video gue gitu loh guys ya. Jadi swing trade-nya di saham-saham berdividen gitu loh guys ya, yang menunggu momen pembagian dividen gitu loh guys ya. Kita memanfaatkan momentum pembagian dividen yang dimana pembagian dividen itu dan RUPS-nya itu biasanya membuat harga saham naik gitu loh guys ya. Kita memanfaatkan momen itu. Itu swing trade yang gue maksud, yang swing trade yang kayak gitu. Istilahnya apa ya? Swing trade di saham berdividen lah ya guys ya istilahnya guys. Jadi bukan swing trade ini guys ya, bukan swing trade technical guys ya. Kalau swing trade technical itu gue nggak pakai lagi karena memang gue sering boncos gitu loh guys ya pakai strategi itu guys ya. Oke guys, jadi kesamaannya itu yang pertama itu di fundamental analisisnya guys ya. Jadi sama-sama pakai analisa fundamental guys. Swing trade itu di saham berdividen itu kita harus menganalisa dulu juga guys ya di fundamental dari perusahaan ini. Kira-kira potensi dividennya gimana gitu loh guys ya. Apakah dividennya mungil atau gede gitu loh guys ya. Kalau di dividen reinvest itu juga sama, kita harus memilih saham-saham dengan fundamental bagus dan rutin membagikan dividen gitu loh guys ya. Sama-sama pakai data atau pakai analisa fundamental guys ya. Yang kita lihat bukan grafik-grafiknya aja gitu loh guys ya, bukan candle, bukan Bollinger Band atau MACD, bukan pergerakan rata-ratanya, trennya guys ya. Yang kita lihat adalah fundamental dari perusahaannya gitu loh guys. Oke, yang kedua adalah kesamanya itu sama-sama masuk ke saham-saham yang berdividen ya guys ya. Kayak gitu. Nah, meskipun ada kesamaan dua itu, tetapi juga perbedaannya lebih banyak guys ya, lebih banyak perbedaannya. Perbedaannya itu di waktu beli guys ya. Waktu beli. Oke, kalau swing trade itu lu beli sebelum cumdet atau sebelum RUPS 2 bulanan guys ya, 2 bulanan atau 3 bulan lebih bagus lagi guys. 3 bulan lebih bagus lagi. Kalau dividen reinvest itu beli kapan aja di harga yang paling rendah guys ya. Jadi gua contohin di studi kasus yang ini guys ya, si PTBA ini guys. Kalau lu dividen reinvest guys, ini lu kapan aja lu beli boleh guys. Lu beli di sini pun boleh, nggak apa-apa. Misalnya agak kemahalan gitu guys ya, lu mungkin nggak di sini lebih bagus guys ya. Harusnya di harga terendah, setiap harga terendah ya guys ya. Tetapi nggak melulu di tahun ini aja gitu guys ya. Misalnya kita bisa ambil 1 tahun terakhir nih guys. 1 tahun terakhir nih lu beli di harga waktu 2.300 lu langsung borong. Itu lebih bagus lagi guys. Lebih bagus lagi, jangan lu beli di sini guys, di pucuk ini. Aduh, dividen reinvest lu beli di pucuk ya, lu untung dari mana guys. Semakin di pucuk lu beli untuk dividen reinvest, lu makin kecil keuntungan lu gitu loh guys ya. Yield lu makin kecil. Tetapi lu beli kapan aja di harga terendah guys, kayak gitu guys ya. Kalau untuk swing trade guys, itu lu beli 2 bulan atau 3 bulan lebih bagus guys ya. Kalau misalnya studi kasus PTBA ini paling untung paling maksimum ya di Maret ini guys ya, di Februari atau di Maret ini guys ya, Februari Maret ini. Jadi jaraknya masih
rentang jaraknya masih dekat dengan RUPS atau dengan Cumdet, tetapi harganya masih minimum gitu loh guys ya. Beda dengan lo beli di bulan Maret ya guys ya. Di bulan Maret itu udah lumayan agak mahal guys ya. Di bulan pertengahan Maret inilah guys ya, pertengahan Maret sampai dengan April ini udah agak mahal guys ya. Jadi bedanya di situ guys ya. Jadi dividen reinvest itu lu beli nggak perlu menjelang dia bagi dividen, semakin deket lu bagi dividen ya semakin mahal lah guys ya. Belinya jauh-jauh hari gitu loh guys ya, jauh-jauh hari sebelum dividen gitu loh guys ya. Kalau perlu jangan year to date, tetapi dalam 1 tahun yang lalu gitu loh guys ya, di harga-harga terendah. Misalnya lu beli di 2.200 ini guys ya, 2.300. Kalau lu beli 2.300, dividen PTBA Cumdet siang tadi itu bakalan lumayan banget kerasanya guys ya. Jadi waktu belinya beda guys ya, waktu belinya ini yang ini menjelang RUPS atau menjelang Cumdet, yang dividen reinvest ini kapan aja di harga terendah. Gitu loh guys ya. Terus swing trade itu guys, waktu jualnya lu sesudah dapat untung maksimal sampai dengan Cumdet guys. Jadi deadline-nya itu Cumdet guys. Ini lu harus jual guys. Sebelum ini lu harus jual. Kalau lu nggak jual sebelum ini, lu kena trap guys. Sok lihat besok. Coba kita lihat besok ya guys ya. Kita lihat besok PTBA ini pasti akan ARB guys. Bahkan mungkin ARB mungkin sampai ke harga-harga lamanya di 2.500. Kita lihat juga nanti laporan keuangan Q2-nya. Kalau laporan keuangan Q2-nya itu jelek sama kayak Q1, pasti akan lebih dalam lagi gitu guys ya. Kalau para swinger guys, swing trade, lu sampai sini jual, lu lupakan guys, lupain. Jangan lu inget-inget. Entah dia terbang lagi semakin tinggi atau dia turun, lu udah nggak usah inget. Tugas lu sesudah lu jual adalah lu harus mencari peluang di saham yang lain gitu loh guys ya. Ya paham ya guys ya. Jadi kalau swing itu Cumdet itu adalah deadline guys ya. Jangan sampai lu jual sesudah Cumdet. Itu konyol guys. Lu nggak jadi swing trade, lu jadinya lu investor dadakan nanti guys. Investor dadakan ya guys ya. Jadi sesuai dengan trade plan guys ya. Sesuai dengan trade plan. Trade plan-nya itu lu adalah swing, ya lu deadline-nya di sini. Beli di sini ya guys ya. Di rentang ini, jual di sini. Di sini lebih bagus. Ya, sampai keuntungan gitu loh, sampai dapat untung. Nah, saran gua kayak di video-video sebelumnya ya guys ya, gua pernah bahas di salah satu video, keuntungannya itu gimana cara nentuin cara stopnya. Jadi, cara stopnya itu sesuai dengan prediksi dividen guys ya. Prediksi dividennya misalnya lu 300 per lembar, lu udah untung di atas 300 per lembar saham, ya lu jual. Jangan sampai telat. Kadang-kadang gue juga telat sih, sering juga sih telat gue guys ya. Gue kadang-kadang nunggu-nunggu ya guys ya. Nunggu-nunggu sebelum RUPS ini. Kadang-kadang memang harganya tuh naiknya lebih tinggi dibandingkan dengan menjelang Cumdet gitu loh guys ya. Ini yang gue sering telat gitu loh guys ya untuk swinging. Tapi khusus case PTBA ini, gue di PTBA itu bukan sebagai swinger guys. Gue sebagai dividen reinvestor gitu loh guys ya. Jadi gue itu sebagai orang yang invest, dapat dividen, simpen sebentar, harga turun lagi, gua beliin PTBA lagi gitu loh guys ya. Untuk PTBA ini case-nya seperti itu. Jadi gua bukan swinger di sini gitu loh guys ya. Jadi swing trade itu sesudah dapat untung yang maksimal, ya kalau dividen reinvest ini nggak dijual guys. Atau sesuai dengan kondisi perusahaan gitu loh guys ya. Tidak dijual, simpen terus, pegang terus, tapi bukan selamanya guys ya. Atau mungkin selamanya juga nggak apa-apa kayak di saham-saham yang nggak mungkin bangkrut kayak BRI, BBCA ya, BBCA tapi janganlah sekarang mahal banget. BMRI gitu-gitu, itu saham-saham yang dividen reinvestin dan tidak dijual gitu loh guys ya. Kalau yang saham-saham yang coal kayak gini ya, kalau udah laporan keuangannya amburadul, terus mungkin ya kita lihat bahwa sudah tidak ada penggunaan batu bara lagi, meskipun ya itu entah sampai kapan, dari tahun
baheula ya guys ya, tahun baheula itu maksudnya tahun yang lama-lama lah guys ya. Tahun dulu itu orang udah omon-omon terus bahwa batu bara itu udah mau bubar, ternyata ya sampai 20 tahun kemudian ya kita masih pakai batu bara gitu loh guys ya. Tetapi sampai kondisi berubah ya kan guys, sampai kondisi tidak memungkinkan untuk reinvest di saham-saham yang ini ya, yang saham-saham yang ya misalnya ya guys ya, misalnya coal udah nggak dipakai atau orang sudah tidak, misalnya lo dividen reinvest di saham yang ini ya guys ya, saham kelapa sawit ya guys ya, saham CPO, ternyata CPO udah nggak boleh lagi dipakai di dunia gitu guys, semua harus pakai ini guys ya, pakai minyaknya nggak boleh pakai minyak gorengnya, harus pakai pasir. Nah itu mungkin kita jual gitu loh guys ya. Jadi jualnya itu nggak dijual atau sampai kondisi perusahaannya itu udah mau bangkrut gitu loh guys ya, baru kita jual ya. Kalau dividen reinvest, kalau swing trade itu udah dapat untung ya jual, deadline di cum date. Swing trade kalau udah cum date nggak dijual, ya namanya juga bukan swing trade jadinya guys. Jadi paham ya guys ya, itu perbedaan utamanya kayak gitu guys ya. Terus jangka waktunya kalau swing trade itu ya jelas ini pendek guys, maksimal itu di 3 bulan guys ya. 3 bulan tuh sudah harus cari peluang yang lain guys. Kalau dividen reinvest ini ya lama guys ya, kalau bisa ya selamanya malah guys ya, 10 tahun 20 tahun selamanya lu warisin lagi ke anak lu, bisa jadi gitu loh guys ya. Kalau yang keempat, kemampuan investor guys ya. Swing trade ini rada-rada susah gampang guys ya. Kalau dividen reinvest ini nggak perlu keahlian guys ya. Lu tinggal nunggu momen-momen harganya lagi murah, lu beli guys ya. Nggak perlu kemampuan khusus, nggak perlu guys. Yang penting lu punya modal aja bisa guys ya. Nggak perlu, lu lulusan SD pun bisa guys sebenarnya. Ya kan guys? Sebenarnya lulusan SD bisa. Dan apakah lulusan SD nggak punya kemampuan terus dividen reinvest terus bakalan rugi? Enggak guys, ini tuh tetap akan untung. Jadi memang nggak butuh skill guys, tinggal butuh kesabaran ya kan guys ya, nunggu dapat dividen, dibeliin lagi pas harga-harga lagi turun-turunnya gitu loh guys ya. Kalau swing trade itu rada-rada gampang susah guys ya. Jadi swing trade itu lu harus tahu ya guys ya, momen-momen harga paling rendahnya ini guys ya. Lu harus cari info juga, perkiraan RUPS dan perkiraan dividennya gitu loh guys ya. Cum date-nya itu kapan kira-kira, itu berdasarkan histori tahun lalu itu kita kumpulin data-data ya guys ya, kita juga kumpulin, kita harus cari tahu juga proyeksi dividennya gitu guys ya, dan laba di tahun lalu yang dia akan bagi dividennya itu kira-kira jadi berapa gitu loh guys ya. Jadi kita harus membaca dan menganalisa pergerakan laba dari si saham yang mau kita swingin gitu loh guys ya, yang kita mau pakai untuk swing trade gitu loh guys. Jadi ini butuh kemampuan guys ya, dan butuh pengalaman gitu loh guys ya, butuh sedikit pengalaman. Kalau lo amatir banget ya guys ya, kadang-kadang lo mau swing asal beli gitu loh guys ya, lo bisa belinya di harga-harga yang tinggi gitu loh guys ya, kalau lo belum tahu benar gitu loh guys ya. Jadi memang ini butuh skill guys, butuh skill ya guys ya. Tapi tenang aja guys ya, kita bareng-bareng lah guys ya di sini guys ya. Kita jangan sendiri-sendiri lah guys ya. Gua sediain info-info, lu juga kalau ada info-info lu komen lah guys ya. Jangan lu disimpan sendiri guys ya, info-info menarik guys ya. Jadi kayak gitu guys ya. Swing trade ini keuntungannya gua udah pernah simulasi guys ya di video sebelumnya. Ini lebih besar guys ya keuntungannya. Kalau ini ya lebih rendah lah guys ya, tetapi secara resiko ya swing trade ini gue nggak bilang resikonya rendah guys ya, tetapi menengah guys ya.
memang swing trade ini dibandingkan dengan swing trade technical ini lebih aman guys ya, jauh lebih aman. Swing trade di saham berdividen ini jauh lebih aman dibandingkan dengan kita analisa teknikal ya guys ya. Karena analisa teknikal tuh sering melesetnya gitu loh guys ya. Kadang-kadang udah menyentuh support ternyata bablas ke bawah gitu loh guys ya. Jadi itu yang bikin trading di saham yang kita nggak ngerti, hanya mengandalkan teknikal itu kadang-kadang seperti itu gitu loh guys ya. Kalau dividen reinvest ini otomatis resikonya rendah banget guys ya. Kita cuma tinggal nunggu aja, beli di harga murah, tunggu dapat dividen simpen, harga turun lagi, beliin lagi, tambahin lotnya ya guys ya. Fokus ke volume lot guys ya. Semakin banyak volume lot lu, maka lu akan semakin berpeluang untuk dapat keuntungan yang maksimum ya guys ya. Kayak gitu ya guys ya, kurang lebih kayak gitu guys ya. Omong-omong kali ini mengenai persamaan dan perbedaan swing trade di saham berdividen dengan dividen reinvestment gitu loh guys ya. Oke, mungkin gitu dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.